قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Kisah sholat sunnah di penghujung ajal dan syair kematian. Kisah tentang Qubaib bin Adi banyak diriwayatkan dalam kitab sirah utama tentang keberaniannya dan ketidakgentarannya menghadapi kematian demi mempertahankan iman. Pada tahun ketiga Hijriah, beberapa utusan dari kabilah Udal dan Korah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengabarkan telah mendengar tentang Islam. Untuk itu, mereka meminta Rasulullah agar mengirim utusan agar dapat mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Rasulullah pun mengutus 10 sahabat untuk memenuhi permintaan tersebut. Rasulullah menunjuk Asim bin Sabit sebagai amir, pemimpin mereka. Namun, di suatu tempat di antara Usfan dan Mekah, kelompok kecil ini diintai oleh sekitar 100 pemanah dari Bani Lihyan. Mengetahui hal tersebut, Asim segera memerintahkan teman-temannya agar segera berlindung ke sebuah bukit kecil di sekitar daerah tersebut. Sebenarnya, Asim dan kawan-kawan berhasil mengelabui pasukan pemanah musyrik tersebut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Biji-biji kurma yang mereka bawa sebagai bekal dari Madinah tercacar sepanjang jalan, memberi petunjuk keberadaan rombongan Asim. Akhirnya, ke-10 sahabat itu pun terkejar. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian jika kalian menyerah, teriak salah seorang musyrik yang mengepung mereka. Kami tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikan berita kami kepada nabimu, jawab Asim dengan tegar. Maka rombongan musyrik itu pun menyerang dan berhasil membunuh Asim dan 6 sahabat lain, hingga tinggallah Qubaib bin Adi, Sa'id bin Datsinah, dan seorang sahabat. Orang-orang musyrik itu kemudian menangkap dan mengikat ketiganya. Namun, sahabat yang tidak diketahui namanya itu kemudian memberontak sambil berteriak, "Ini adalah pengkhianatan pertama," serunya sambil berusaha melawan. Dia pun syahid. Selanjutnya Qubaib dan Sa'id dibawa ke Mekah dan dijual sebagai budak. Sementara itu, Bani Haris yang selama ini menyimpan dendam kesuma terhadap Qubaib mendengar berita tertangkapnya Qubaib. Rupanya nama Qubaib telah mereka hafal luar kepala, karena Qubaiblah yang membunuh Haris bin Amir, seorang pemuka Mekah pada perang Badar. Maka dengan penuh antusias Qubaib pun mereka beli. Maka jadilah Qubaib bulan-bulanan seluruh anggota Al-Haris. Setiap hari sahabat Ansor yang dikenal bersifat bersih, pemaaf, teguh keimanan, dan taat beribadah ini harus menerima siksaan. Hingga suatu hari, salah seorang putri keluarga tersebut berteriak terkejut, memberitakan bahwa budak sekaligus tawanan mereka sedang santai dan tenang-tenang memakan buah anggur. Padahal buah tersebut sedang tidak musim di Mekah, dan Qubaib pun diikat tangannya dengan rantai besi. Keluarga Al-Haris menakut-nakuti Qubaib bahwa saudara sekaligus sahabatnya, Sa'id, yang juga dibeli keluarga Mekah lainnya, telah dieksekusi. Dia telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang dubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kejam dan sadis ini ternyata tidak berhasil membuat hati Qubaib ketakutan, apalagi berpaling dari keimanannya. Sebaliknya,
Hal ini justru membuat dirinya lebih pasrah terhadap ketentuannya. Akhirnya keluarga Al-Haris pun putus asa. Mereka memutuskan untuk segera mengeksekusi tawanan yang tegar itu. Namun sebelum dieksekusi dijalankan, Qubaib memohon agar diperbolehkan melakukan sholat terlebih dahulu. Maka Qubaib mendirikan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Qubaib menoleh kepada para al-Gojo yang mengawasinya sambil berkata, "Seandainya bukan karena dikira takut mati, maka aku akan menambah jumlah rakaat salatku." Inilah sholat sunnah pertama yang dilakukan seorang muslim ketika akan menghadapi kematian. Kemudian Qubaib melantunkan sebait syair, "Mati bagiku tak menjadi masalah, asalkan dalam ridho dan rahmat Allah. Dengan jalan apapun kematian itu terjadi, asalkan kerinduan kepadanya terpenuhi. Ku berserah kepadanya sesuai dengan takdir dan kehendaknya." Setelah itu, Qubaib pun disalib pada sebuah tiang. Lalu tanpa sedikit pun rasa belas kasih, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, rasa manisnya tiada bertepi. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, rindunya kepada Ilahi mengkristal dalam setiap tetesan keringatnya. Zikirnya terus menggelayuti di setiap denyut nadi, mengalir indah penuh arti. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, tak ada kata terucap kecuali alunan indah ajakan cinta penuh hikmah. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, senyumnya menebar, sedihnya mereduksi. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, tak takut dia, sedih pun tidak, karena Allah meninggikan kedudukannya. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, tak ada agenda dalam hari kecuali pembinaan diri dan pembinaan umat. Ketika iman kepada Allah telah merekah subur dalam jiwa, semua akan menjadi indah. Kalau tak saat ini, pasti esok hari. Inilah jalan Tuhan, jalan yang tidak semua orang mampu menjalani. Berbagai onak dan duri harus kau lalui. Badai dan taufan akan kau hadapi. Fitnah dan gibah akan kau dengar setiap hari. Kenikmatan duniawimu untuk sementara akan dicabut, agar engkau tidak disibukkan dengan masalah yang remeh. Hingga mencapai suatu batas, kesanggupanmu mengenal Tuhanmu. Titik nadir kehidupan adalah titik awal menuju kebahagiaan. Bukankah cinta harus ada pengorbanan? Bukankah kerinduan terfokus hanya pada satu tujuan? Bukankah kasih sayang perlu kepedulian? Bukankah kedamaian diraih dengan perjuangan? Ya Rob, rangkuhlah hamba dalam pelayanmu. Ya Rob, dekaplah hamba dalam pelukanmu. Ya Rob, tuntunlah hamba senantiasa menuju kepadamu hingga di ujung waktu.